tidak boleh lagi ada diskriminasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Ini pasti jalan panjang, tapi insya Allah karena sesungguhnya kalau para pengambil kebijakan mau menengok ke belakang saja, sejarah panjang pengabdian para ibu, bapak sekalian sebagai guru, saya kira tinggal dituangkan dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang Sisdiknas. Jadi ini jadi target kami dan semoga ada jalan keluarnya dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, pada konteks peta jalan pendidikan nasional ini, kita juga harus menyudahi posisi guru sebagai volunteer dan posisi guru sebagai profesi. Jadi saya dan teman-teman bercita-cita cukup sudah ratusan tahun guru kita berposisi sebagai volunteer yang rela untuk dilawan atau rela untuk tidak melawan, nggak boleh lagi. Guru di mana-mana semestinya berstatus sebagai profesi. Nah, di alam dunia ini yang posisi guru sebagai relawan itu kira-kira hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Nah, karena ini sudah harus di stop. Jadi pemerintah harus mengafirmasi guru sebagai profesi seutuh-utuhnya, sesempurna-sempurnanya. Jangan sampai seperti sekarang. Sekarang ini kan di setengah manusia kan ini. Gitu. Setengah dimanusiakan itu ya karena satu sisi tenaga pikiran pengabdiannya dibutuhkan. Sebagai volunteerism. Sebagai volunteer. Nggak bisa. Ini sudah harus disudahi. Nah, karena itu semangat kami dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, yang pertama menyudahi diskriminasi pendidikan umum dan agama, yang kedua menyudahi diskriminasi status guru dari volunteerisme to profesionalisme. Jadi saya ingin dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini seluruh isi-isi pokok dalam dunia pendidikan harus sudah dituntaskan. Yang puluhan tahun, ratusan tahun belum ada penyelesaian konkretnya, roadmap-nya itu belum jelas. Apa isu-isu pokok pendidikan kita? Yang pertama soal kesejahteraan guru yang tadi kita bahas pada poin yang kedua. Jangan jadi volunteer tapi jadi profesi. Kalau sudah jadi profesi itu ya kira-kira pasti kesejahteraannya selesai. Karena sesuatu itu kalau sudah menjadi profesi itu pasti selesai. Tunjangannya pantas, mencukupi, jaminan hari tuanya ada pensiunnya, dan seterusnya dan seterusnya. Fasilitasi negara juga banyak. Kalau guru itu sudah full sebagai profesi. Sekarang ini setengah-setengah. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang volunteerisme sebagai guru. Nah, ini nggak adil ini. Padahal ngajarnya sama, jam kerjanya juga sama. Nah, ini nggak adil. Nah, jadi isu yang pertama adalah kesejahteraan guru, ini harus dituntaskan. Isu yang kedua adalah sarana dan prasarana pendidikan kita. Nggak selesai sampai hari ini. Banyak sekolah yang harus kita renovasi karena sudah nggak layak digunakan, dan seterusnya. Banyak sekolah yang harus dibangun,
tapi karena anggarannya tidak sepenuhnya untuk fungsi di pendidikan, akhirnya tidak bisa dipakai, dan seterusnya, dan seterusnya. Isu yang lain adalah menyangkut soal tata kelola atau manajemen pendidikan. Seleksi 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K. Nah, menyangkut soal ini, menyangkut soal isu P3K ini, nanti bisa dimasukkan tambahannya pada rekrutmen tahun 2022. Saya berharap saya akan terus memperjuangkan, karena formasi ini untuk tahap 2 seleksi P3K, tahap 3 seleksi P3K belum bisa ada tambahan. Jadi tambahan formasi kuota untuk guru bisa dimasukkan tambahannya pada rekrutmen tahun 2022. Saya berharap, saya kontak Pak Iwan Sahrir selaku Dirjen GTK, Kang Ramdhani selaku Dirjen Pendis, ketemu, pokoknya saya nggak mau tahu Pak, rembukannya satu, nggak ada tema, tidak ada fungsi. Ketemu 2 dirjen ini, temanya harus ada formasi untuk para, jadi yang penting ada, terus kita perjuangkan. Nah, terkait dengan ini, saya mohon bisa dimanfaatkan sepenuhnya nanti pada seleksi tahap 2 dan ketiga, dan nanti seleksi tahun 2020. Saya akhir bisa sampaikan, saya berdiri pada posisi bahwa satu-satunya profesi yang wajib diutamakan oleh pemerintah dan negara adalah guru dibanding profesi yang lain. Karena itu di mata saya P3K ini hanya jangka pendek. Jangka panjang, keputusan dan kebijakan pemerintah tetap harus mengangkat guru menjadi PNS. Apakah bisa? Bisa kalau ada konsensus dan kesepakatan bersama. Saya sampaikan berkali-kali dengan bahkan formasi untuk pegawai kementerian, pegawai Pemda, sudah mereka P3K saja. Formasi yang PNS-nya kasihkan untuk para guru kita. Kalau ada kesepakatan bisa. Karena bisa menghargai keteladanan, perhatian, dan keterlibatan lahir batin para guru dibandingkan profesi yang lain yang kadang hanya melibatkan pikiran dan tenaga. Tapi kalau guru melibatkan segala-galanya. Terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf